Jadi kata Nabi apa? Kullu dzinabin minat sibai fa akaluhu haramun. Setiap binatang yang mempunyai taring maka memakannya haram karena dia memakan bangkai. Kullu dzi mikhlabin minat tayri fa akaluhu haramun. Demikian juga setiap burung yang mempunyai paruh dan cakar yang tajam maka memakannya haram. Nah, itulah nggak boleh karena dia makan bangkai. Makanya para ulama mengatakan makanan itu dari sisi hukum Islam harus memenuhi dua hal. Yang pertama halalan thayyiban. Ya, halalan thayyiban. Ya ayuhan nas kulu man fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi tidak cukup hanya baik saja. Tidak cukup hanya dengan halal saja. Contoh ya. Ini ibu-ibu kasih sama saya. Halal enggak nih? Nah, lantas kemudian jatuh. Kena tanah segala macam. Halal kan? Tapi belum tentu baik. Kotor. Nah, atau misalnya dia baik tapi enggak halal dari mencuri. Nah, makanya dalam Islam soal makanan itu ya. Yang pertama zatnya halal. Yang kedua cara mendapatkannya halal. Dan yang ketiga cara makannya juga harus halal. Apa maksudnya? Pertama ainnya zatnya halal, bukan maitatu, bukan bangkai, bukan lahmal khinzir, bukan daging babi dan seterusnya. Itu zatnya halal. Yang kedua, cara mendapatkannya zatnya halal tapi mendapatkannya dengan cara mencuri, menipu. Kalau dia kepergian, misalnya kita dapat, misalnya dia datang ke rumah kita, gimana Ustaz? Kan ayam misalnya, kan kawan-kawan sesat dia, misalnya datang ke rumah kita. Tanya sama orang-orang punya ayam sembah, nggak ada. Potong dan nunggu bibak. Gimana Ustaz? Potong, rezeki. Iya, gimana Ustaz? Udah dimakan dengan bibak, kan ada saat. Udah ada itu masalah. Ya, nah, sedikit lagi. Yang ketiga tadi apa? Cara makannya. Sekarang saya tanya sama ibu. Nasi halal ya? Halal, zatnya halal. Kemudian cara mendapatkannya juga halal. Saya tanak sendiri, tapi saya makan sampai 10 piring. Halal apa haram? Haram. Haram di mananya? Cara makannya. Berlebihan ya. Kita lanjutkan ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, kata Allah. Makanlah dari ya makanan yang baik-baik yang Allah rezekikan kepadamu. Nah, ingat ya, baik-baik tapi juga harus halal. Ya ayuhan nas kulu man fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Ya. Udah ya. Wala tadghaw fihi, jangan kamu melampaui batas. Apa maksudnya melampaui batas? Menyampaui dua hal tadi. Tidak baik dan tidak halal. Ya, atau dia halal tapi tidak baik. Atau baik tidak halal. Halal tapi tidak baik, apa contoh tadi? Makanannya halal tapi sudah jatuh ke tanah yang kotor, berkuman dan sebagainya. Ya. Kita lanjut. Fayahilla alaikum ghadabi. Jika kita melampaui batas, artinya tidak tadi apa sesuai dengan ketentuan syariat, kita tidak melihat zatnya makanan tersebut apakah halal atau tidak. Kemudian kita tidak melihat ya apakah makanan itu baik bagi kesehatan kita. Kemudian tidak juga melihat apakah cara makan kita sudah benar atau tidak. Kita paksa makan sampai 10 piring sampai tak bisa bernapas kita, itu juga tidak dibolehkan dalam agama. Nah, kalau kita paksakan seperti itu, ya, kita memakan makanan yang tidak halal juga tidak baik, apa yang terjadi? Ya.
fayahilla alaikumul ghadabi, maka akan mendapat murka Allah. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Karena Allah telah memberikan peringatan kita untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Ya, jika kita langgar, Allah berfirman ya bahwa waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, termasuk Allah memberi peringatan dengan ayat ini agar kita memakan makanan yang halal lagi baik, maka Allah akan berikan kita kehidupan yang sempit di dunia. Ya, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka. Allah berikan kehidupan yang sempit. Apa contohnya? Sudah kolesterol akhirnya, samurat atau gelisah, segala macam karena merasa berdosa memakan makanan yang haram. Kemudian doa kita juga tertolak, ya kan? Dan sebagainya. Nah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta. Beda Bu ya, buta di dunia ini dengan buta di akhirat. Buta di akhirat tuh ngeri sekali. Enggak tahu kemana. Kalau buta di dunia ini bisalah kita, walaupun buta bisa kita berteduh di rumah. Kalau ada uang kita nginap di hotel. Ya, ada orang penuntut. Di akhirat enggak. Apalagi yaumul ba'ts, hari kebangkitan itu huru hara, itu luar biasa. Ya, di situ orang macam-macam keadaannya. Ada yang buta tadi, ada yang gelap. Ad-dilmun dhulumatu yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Dalim-dalim itu akan menciptakan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Kita bangkit dari alam barzah ke yaumul ba'ts pada hari kebangkitan dalam keadaan buta. Coba bayangkan. Enggak gelisah tuh. Susah sekali. Dan waktunya bukan seperti umur kita. Luar biasa, selama-lamanya sanggup. Makanya kalau kita bahagia, bahagia terus. Kalau kita sengsara, sengsara terus. Kalau di dunia ini, Bu, sengsara paling cuma 50 tahun, 60 tahun. Ya kan? Kita kan enggak sengsara waktu kita masa kecil. Jarang ya, enggak tahu apa-apa pun kita. Baru punya perasaan sengsara itu kira-kira kita sudah sekolah. Paling katakanlah kita sengsara paling hanya 60 tahun. Ya, itulah ya. Ketika kita meninggal masuk ke alam barzah, berapa lama kita di alam kubur, dalam barzah. Yang udah orang meninggal itu masih dalam barzah, padahal meninggalnya mungkin sudah 100 tahun yang lalu. Di dunia ini singkat aja. Bukan kata Nabi apa? A'maru ummati ma baina asitina ila asab'in wa aqalluhum man yadud dzalika. Umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Makanya jangan main-main dunia ini. Jangan enggak enak sana, enggak enak sini. Apa dia bisa menyelamatkan kita di akhirat? Kita istiqamah aja sedikit udah enggak mampu kita. Goyang. Apa nanti dia yang bisa, karena enggak enak sama dia, apa dia bisa menyelamatkan kita? Makanya sering saya bilang, minimal sekali kita seumur hidup istiqamah. Coba berani enggak? Fastaqim kama umirta. Wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqamalah kamu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dan kamu bersama orang-orang yang bertobat. Wa la tatghaw, jangan melampaui batas. Ini enggak enak. Enggak tetangga. Apa tetangga itu bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat? Kita bantu kita. Kapan kita pernah betul-betul? Termasuk saya juga barangkali. Cuma mungkin hanya pandai ngomong aja. Pas berhadapan dengan situasi, keplak jatuh berguguran. Nah, ya, tapi begitulah kita berusaha ya. Nah, jangan sampai kita ya gugur istiqamah kita. Istiqamah itu memang berat ya. Ya. Istiqamah itu bukan ucapan. Makanya Allah mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia dibiarkan mengaku beriman padahal belum diuji? Mengaku beriman kan ucapan. Ucapan semuanya bisa bilang. Tapi ketika diuji dengan dihadapkan pada satu situasi, bisa nggak kita istiqamah? Nggak pernah. Tapi disitulah ternyata letak ujian keimanan. Nggak enak, gimana lah nggak enak. Disisihkan oleh masyarakat, oke, disisihkan oleh masyarakat. Mana pula disisihkan? Itu kan hanya perasaan kita. Rumah-rumah kita sendiri, ya. Kita juga sudah bukan 1 hari 2 hari tinggal di sini. Mungkin duluan kita tinggal dari orang yang cerewet kali itu. Wah, takut. Lagi pula ini negara-negara hukum. Kenapa kita seperti tertakut seolah-olah kalau kita istiqamah di jalan Allah, kita hidup sendirian di muka bumi. Yang sepaham dengan kita juga banyak yang istiqamah di jalan Allah, ya. Kita tinggal sendiri. Enggaklah kita sampai seperti Ashabul Kahfi. Harus kita pergi. Enggak perlu. Kita masih banyak orang-orang yang mendukung kebenaran. Di kampung kita ini juga masih banyak. Betul enggak? Cuma kadang-kadang orang nggak perlu ngomong. Yang sebenarnya yang suka cerewet-cerewet, ya, yang nggak bisa keluar dari kebiasaan masyarakat yang belum tentu benar, itu hanya beberapa orang saja sebenarnya. Kayak penjudi itu hanya beberapa orang saja. Tapi semuanya takut. Untuk bilang, Pak, jangan main batu tengah-tengah malam mengganggu orang tidur, apalagi kemungkinan ada taruh-taruhan. Itu pun nggak berani. Gimana pandangan Allah kepada kita? Ya, termasuk saya bukan berarti mengatakan saya sudah istiqamah kali, enggak juga. Betul kan? Belajar menuju istiqamah. Istiqamah itu sangat mahal. Disitulah ternyata letak nilai kita di sisi Allah. Apa artinya istiqamah itu? Istiqamah itu komitmen dengan kebenaran. Pokoknya kalau kita yakin itu benar, kita berusaha bertahan. Kecuali kalau kita ragu-ragu, benar apa enggak. Yakin misalnya, itu syirik, udah sampai mati pun enggak akan melaksanakannya. Walaupun masyarakat, kebiasaan itu enggak hilang. Nah, itulah. Ibu-ibu ini kok tanya-tanya. Enggak tahu, Ustaz. Ya. Wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Kemudian Allah melanjutkan, barang siapa yang mendapat murkaku, kata Allah, faqad hawa, maka hambaku itu pasti binasa. Bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Dunia. Pernahkah kita menghubungkan, ya, ketika kita mengalami satu masalah, kita menghubungkan dengan dosa-dosa kita? Karena bisa jadi, walaupun kita enggak memastikan. Karena salah satu sebab yang membuat kita mendapat azab itu karena kita suka berbuat dosa. Bukan hanya kita, bahkan suatu negeri. Allah mengatakan apa dalam surah Al-A'raf ayat 96? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahu bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka akan kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Senang hidup kita, makmur. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustai, enggak komitmen dengan kebenaran. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami adab mereka. Diadab apa? Tiba-tiba bisa jadi kita sakit, susah, apa azan ya? Ngaji ya. Nah, itu dia ya. Wa inni laghaffarun. Sesungguhnya aku ini, kata Allah, Maha Pengampun, luar biasa Maha Pengampun Allah. Bahkan sebelum nyawa kita sampai di tenggorokan, walaupun dosa kita sepenuh langit di bumi, asal kita mau bertobat sebelum nyawa sampai di tenggorokan, Allah ampunkan. Enggak ada makhluk Allah yang seperti itu. Kalau manusia, maaf.
3 kali kita buat salah, ajak butak dia. Tu maaf dia Allah. Ya Allah enggak. Ingat bagaimana Allah Maha Pengampun. Inna rajula la ya'malu amalan min ahlin nar fi ma yubdu linnas wa huwa min ahli jannah kata Nabi. Ada seorang laki-laki dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh manusia. Tapi kata Rasulullah wa huwa min ahli jannah. Dia penghuni surga. Kenapa? Dia bertobat dan Allah Maha Pengampun. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Sungguhnya Allah Maha Pengampun bagi siapa? Yang suka bertobat, yang beriman, beramal soleh, kemudian komitmen dalam hidayah di jalan yang benar. Nah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.